Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di acara ngaji bersama walau hanya satu ayat. Untuk kali ini mari kita buka Al-Qur'annya, kita simak sama-sama dan kita pelajari, kita pahami bersama-sama. Kita ambil surat Al-Kautsar ayat 2, yang mana di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi fasholli li rabbika wanhar, yang artinya itu laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini merupakan suatu pemberitahuan kepada kita yang beriman akan adanya hari pembalasan. Kayak pembalasan kuwi mau ora mung nang akhirat tok, yo nang dunyane juga ada pembalasan yang kita kerjakan. Artinya kalau di situ dijelaskan bahwa laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, itu berarti sholat itu tidak ada hubungannya dengan urusan dunia. Nah, jadi jangan sampai terjadi kita melaksanakan sholat itu karena urusan dunia. Bagaimana contohnya? Sholat karena jabatan, karena kedudukan, karena bisnis, usaha. Ini kalau kita sholat karena kedudukan, karena jabatan, karena bisnis, usaha, perdagangan, supaya dipermudah oleh Allah, artinya sholat kita itu bukan karena Allah, bukan karena Tuhan kita, tetapi karena usaha kita. Maka Allah pun akan memberikan kepada kita. Jika kita melaksanakan sholat karena jabatan, karena kita mau mencalon wakil rakyat, kita laksanakan sholat rutin tiap 5 waktunya, nggak ada yang bolong-bolong, secara tumakninah, khusyuk. Setelah menjadi pejabat wakil rakyat, berhenti sholatnya, berhenti karena sudah tercapai niat dan tujuannya untuk menjadi pejabat wakil rakyat, maka berhenti sholatnya. Kalau kita sholat karena supaya usahanya, dagangnya, bisnisnya maju lancar, maka setelah kita diberi Allah kelancaran,
dalam usaha bisnis dagangnya, tentu sholatnya pun berhenti karena sudah tercapai keinginannya menjadi seorang pengusaha, seorang pedagang yang sukses. Sini. Tapi kalau kita melaksanakan sholat itu karena Tuhan, karena Allah, maka tidak akan berhenti sebelum kita bertemu kepada Allah. Nah, artinya nggak ada berhentinya. Di setiap 5 waktu, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, selalu kita kerjakan sampai kita bertemu kepada Allah. Nah, kalau kita sudah bertemu kepada Allah, tentunya kita berhenti sholatnya karena sudah menghadap kepada Allah. Nah, di sini pengertiannya di dalam sholat itu. Jadi tinggal pilih kita mau sholat karena Allah, berarti kita nggak akan berhenti dalam menjalankan sholat 5 waktunya sebelum kita bertemu kepada Allah. Tapi kalau kita sholat karena harta, karena kedudukan dan jabatan, karena usahanya, berarti kalau semua yang kita inginkan itu sudah dicapai, sudah berhasil, pasti berhenti sholatnya. Berhenti karena sudah tercapai di sini. Jadi maka di situ ayat itu memberitahukan pada kita sholat, laksanakanlah sholat itu karena Tuhanmu. Kalau sudah merasa itu perintah karena Tuhan, maka tidak akan berhenti sebelum bertemu Tuhan, yaitu kematian kita. Jadi nek urung mati urung liren ning nglakokne salat 5 waktunya. Maka kebanyakan kadang orang itu berhenti sholatnya karena merasa dirinya sudah sukses. Contoh, sebelum usahanya maju, sebelum dagangnya laris, sholatnya tekun, khusyuk, tumakninah, rutin tiap waktunya, isyaknya, subuhnya, luhurnya, asarnya, maghribnya, nggak pernah tertinggal. Bahkan ditambah, ada ba'diatannya, ada qobliatannya, bahkan ditambah sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat duhanya. Tapi setelah diberi Allah kesuksesan, dagangannya maju, lancar, nah berhenti sholatnya karena sibuk dalam urusan bisnis usaha dagangnya, sibuk. Dilalah waktune ngarepne maghrib ya akeh sing blonjo, sehingga tertinggal waktu sholat maghribnya. Di situ karena sholat itu karena harta. Jadi antara sholat dengan urusan dunia ini harus kita pisahkan, jangan kita campurkan. Kalau kita ingin maju usaha kita, tentunya kita harus semangat dalam bekerja, berusaha, berniaga, sekolah, mencari ijazah, titel untuk mencalonkan diri. Nah, di situ jangan karena seperti anak sekolah supaya ingin lulus dalam kuliahnya, mendapat wisuda, dalam sekolahnya ingin lulus
SMA, ingin lulus SMP, menghadapi ujian, sholatnya khusyuk, tahajudnya khusyuk. Setelah lulus berhenti karena sholat itu bukan karena Allah, bukan karena Tuhan, tapi karena ingin mendapatkan ijazah. Maka setelah mendapat ijazah berhenti. Sini. Nah, begitu pula hal korban. Kalau kita berkorban itu karena memiliki paham bahwa menyembelih hewan di hari kurban itu sebagai sarana prasarana untuk dinaiki menjembat Shirathul Mustaqim, maka setelah kita memotong hewan lembu yang bentung besar yang cukup untuk dinaiki keluarga, berarti berhenti karena sudah punya kendaraan untuk menjembat Shirathul Mustaqim. Lah kalau melakukan korban lagi di hari raya berikutnya, lalu yang mau naikin siapa? Nah, jadi punya angan-angan ke situ, yang sehingga aku sudah korban. Maka di situ ada sebagian yang mempercayai bahwa kalau lembu 1 untuk orang 7, kalau kambing 1 untuk orang 1. Karena kalau orang 2-3 kambingnya nggak kuat dinaikin di sini. Padahal bukan hal yang seperti itu. Maka di situ dijelaskan tadi berkorbanlah untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena kita melakukan korban itu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka kita nggak akan berhenti sebelum kita dekat dan bertemu kepada Allah, yaitu mati. Nah, setelah mati di hadapan Allah sana bertemu, itu nanti akan ketemu. Sholat kita, korban kita pasti akan bertemu semua di sana. Itu yang akan mendapat syafaat, yaitu pertolongan Allah berupa pahala surga. Nah, jadi kalau kita melaksanakan sholat karena Allah dan berkorban sebagai mendekatkan diri kepada Allah, maka akan mendapatkan syafaatnya, yaitu berupa pahala surga. Tapi kalau kita sholat karena urusan dunia, maka dapatnya urusan dunia itu tadi, yaitu jabatan, dipermudah dalam usahanya, dalam dagangnya, tapi tidak diberikan suatu pahala surga. Itu tidak diberikan karena kehidupan akhiratnya itu tadi sudah ditukarkan kepada kehidupan dunia ini. Begitu pula berkorban. Kalau berkorban itu bukan karena mendekatkan diri kepada Allah, karena untuk dinaiki menjembat Shirathul Mustaqim, berarti cukup 1 kali. Sama kita berkorban karena mendekatkan diri kepada masyarakat, supaya nanti kalau nyalon dipilih, setelah dipilih ya wis ora korban meneh, ya wis ora sedekah meneh. Karena kata korban itu luas dan ada kaitannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang iman kepada yang gaib,
karena kita iman kepada yang gaib itu Allah dan akhirat. Nah, jadi kalau kita sebelum bertemu Allah, maka kita laksanakan sholat, karena Allah itu tadi supaya bertemu kepada Allah, dan berkorbanlah sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi selalu mendekatkan diri melalui korban itu sebelum bertemu Allah. Artinya nggak ada henti-hentinya kita berkorban itu selagi kita diberi rezeki oleh Allah. Karena alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang iman kepada yang gaib melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka itu yaitu orang-orang yang melakukan sholat itu tadi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib tadi. Nah, artinya berkorban itu selagi kita masih hidup dan setiap kita diberi rezeki Allah. Jadi kalau setiap Allah memberikan rezeki kepada kita, berarti kita harus mengorbankan sebagian rezeki itu. Nah, di situ. Jadi jangan cuman setiap mau nyalon RT, setiap mau nyalon RK mengorbankan sebagian rezekinya untuk masyarakat supaya dipilih. Nah, ini artinya berkorban karena manusia, karena jabatan, bukan karena Allah. Itu sahabatku, mungkin ini yang aku sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, mungkin ini keterbatasan ilmu pengetahuan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.